Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu dalam rangka untuk saling mengingatkan, terutama tema yang sangat penting bagi kita semua, yaitu bagaimana kita bisa selamat di zaman yang penuh fitnah ya. Kita tidak ragu bahwasanya zaman yang kita hadapi sekarang ini penuh dengan fitnah ya, dengan berbagai macam model fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan demikian berjalan dengan waktu ya, muncul fitnah-fitnah yang baru. Demikian juga di berbagai macam tempat muncul fitnah-fitnah baru yang tiada henti-hentinya ya. Maka seorang mukmin, seorang muslim harus waspada dan berbekal diri dengan ketakwaan agar dia bisa selamat daripada fitnah tersebut. Tentunya seperti yang diingatkan bahwasanya tidak boleh kita mencela zaman ya. Rasulullah SAW melarang kita mencela zaman ya. Rasulullah SAW la tasubud dahar, jangan kalian mencela zaman. Zaman tidak tercela ya. Karena yang menjalankan zaman adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi yang tercela adalah yang bergulir dalam zaman tersebut, yaitu manusianya itu sendiri. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, na'ibu zamana wal aibu fina wa ma li zamani aibun siwana. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita mencela zaman, padahal aibnya bukan pada zaman, aibnya pada diri kita sendiri yang bergulir dalam zaman tersebut. Tidak ada aib bagi zaman kecuali kita sendiri, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Oleh karenanya, tapi kita mengatakan ini zaman fitnah karena terjadi banyak fitnah di zaman ini. Kita lihat sendiri sekarang, mau fitnah wanita, mau fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah ateis, fitnah kesyirikan, fitnah bid'ah, fitnah macam-macam, berbagai macam kemungkaran, berbagai macam kemaksiatan, apalagi dengan adanya medsos, dengan adanya internet dan yang lainnya, maka fitnah tersebar di mana-mana dan orang banyak di antara manusia yang hobi mencari fitnah. Banyak manusia yang hobi mencari fitnah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang apa itu fitnah ya, terus macam-macamnya. Kemudian bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari fitnah. Tolong diperhatikan ya. Kita bicara tentang al-fitnah ya. Fitnah ya, jamaknya adalah fitan ya. Secara bahasa ya, disebutkan oleh Al-Azhari, dimungkin juga oleh para ahli bahasa yang lainnya ya, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arab, bahwasanya al-fitnah kembali kepada makna al-ikhtibar, al-imtihan ya. Yaitu kalau bahasa Indonesia artinya ujian ya. Dan asalnya dari kata fatantu dzahab ya, dari kata fatantu al-dhahaba wal fiddah bin nar, yaitu aku memfitnah ya, emas dan perak di api. Perak di api. Jadi fitnah secara bahasa artinya memfitnah itu membakar, jadi meletakkan emas dan perak di api. Buat apa? Untuk membedakan ya, tujuannya untuk membedakan emas atau perak yang baik dari yang buruk. Ini tujuan daripada fitnah yang dipakai dalam istilah syariat. Fitnah itu ujian, sehingga dengan terjadinya ujian tersebut terbedakan mana yang imannya benar, mana imannya salah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Apakah manusia dibiarkan untuk mengatakan kami beriman sementara mereka belum difitnah, itu belum diuji ya. Walaqad fatanna, sungguh kami telah memfitnah orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sehingga Allah tahu mana yang imannya benar dan mana imannya dusta. Adapun secara istilah ya, fitnah secara istilah, maka banyak penggunaan kata-kata fitnah dalam syariat ya. Di antaranya tadi maknanya adalah ujian ya. Tadi ayat yang kita sebutkan dalam laqad fatanna ya. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Dalam surat Al-Ankabut, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi fitnah bisa artinya adalah ujian. Fitnah bisa juga artinya membakar ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum yaumahum 'alan nari yuftanun. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Yaitu mereka pada hari itu di neraka dibakar. Pada hari itu mereka dibakar di neraka. Di neraka. Itu tentang orang-orang kafir yang bisa pada neraka. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Dalam surat Al-Buruj yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin, kaum mukminat, kaum mukminin dan kaum mukminat. Dalam kisah Ashabul Ukhdud yang seorang raja yang zalim, kemudian dia menggali parit, kemudian dia nyalakan api yang besar, kemudian dia panggil orang beriman, ribuan lelaki mukmin, wanita mukminah dibakar hidup-hidup. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina fatanu minal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya orang yang membakar kaum mukminin dan mukminat ya, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka adab yang pedih dan bagi mereka adab yang membakar. Jadi fitnah maknanya bisa juga membakar. Fitnah bisa maknanya syirik. Maknanya adalah syirik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Fitnah yaitu syirik maksudnya, atau kufur. Atau kufur lebih berat daripada pembunuhan. Ya. Ini kadang-kadang sering dipeleseti oleh sebagian orang Indonesia. Kalau ada tuduhan yang salah, dibilang itu fitnah, dan fitnah lebih buruk daripada pembunuhan. Ini salah ya. Ini ayat berkaitan bukan dengan tuduhan dusta, bukan. Ya, fitnah bukan artinya tuduhan dusta ya, tapi fitnah di sini maksudnya kesyirikan atau kekufuran. Ini dalam surat Al-Baqarah. Demikian juga dalam surat An-Nur kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihim an tusibahum fitnah." An tusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya falyahdharil ladzina, hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW, hendaknya mereka waspada an tusibahum fitnah. Fitnah sini maksudnya syirik. Jangan sampai mereka ditimpa dengan fitnah syirik, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa dengan adab yang pedih. Ini contoh bahwasanya fitnah bisa artinya adalah syirik. Di antara fitnah juga maknanya adalah kondisi yang
kondisi manusia yang tidak stabil, ya. Ya. Seperti dalam hadis misalnya disebutkan wa yaji'ul fitanu, ya, fa yuraqiqu ba'daha ba'dan, thumma tankashif thumma yaji'ul fitanu fa yaqulul muslim hadhi muhlikati, kata Nabi SAW, akan datang suatu fitnah, kemudian fitnah datang, kemudian fitnah yang lebih besar lagi sehingga fitnah yang sebelumnya terasa ringan, dan akan ada suatu fitnah sampai seorang muslim berkata, inilah kebinasaanku. Jadi kondisi yang tidak stabil, yang orang bingung apa yang harus dia lakukan, itu juga disebut dengan fitnah. Tapi ini adalah fitnah secara bahasa, secara istilah, ya. Dan fitnah datang dalam berbagai macam makna, tapi intinya kembali kepada ujian, ya. Itu makna utamanya, kembali kepada ujian, ya. Baik, kita sebut contoh dalam macam-macam fitnah. Masalah berikutnya macam-macam fitnah. Fitnah sebagaimana disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bisa kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu fitnah asy-syubhat kemudian fitnah syahwat. Ya. Fitnah yang menguji atau menerpa seseorang, kalau kita klasifikasikan cuma kembali kepada dua. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Apa maksudnya fitnah syubhat? Syubhat itu semua perkara, ya, atau pemikiran yang menjadikan seseorang bisa ragu, ya, atau tersesat dalam akidahnya. Adapun fitnah syahwat, yaitu semua fitnah yang kembali kepada makna, kembali kepada kesenangan duniawi, ya, atau kesenangan jiwa, ya. Adapun fitnah syubhat, ya, banyak, ya. Di antaranya contoh, ya. Syubhat misalnya apa? Syirik, ya. Kemudian misalnya syubhat-syubhat ateis, yang ini juga sekarang banyak di internet, ya. Ini banyak sekali, ya. Kemudian syubhat-syubhat bid'ah. Hanya seorang melakukan ibadah-ibadah yang aneh-aneh yang tidak pernah ada di zaman dahulu. Seorang berkreasi melakukan ibadah-ibadah yang di luar daripada yang pernah kita bayangkan, ya. Kemudian misalnya kalau di masa depan tentunya misalnya fitnah Dajjal, ya. Ya, ini semua adalah jenis-jenis syubhat yang merupakan fitnah yang bisa menggoncang agama seorang. Adapun fitnah syahwat maka sangat banyak, ya. Misalnya fitnah wanita, ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah terbesar bagi lelaki yang lebih besar daripada fitnah wanita. Wanita fitnah tentunya. Kemudian di antara fitnah misalnya harta, ya.
Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu hadhihi al-ummah al-mal." Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat ada fitnahnya. Dan fitnah umat ini adalah harta. Jadi harta juga adalah fitnah yang sangat besar ya. Kemudian di antaranya fitnah anak-anak ya. Anak-anak juga bisa menjadi fitnah ya. Menyebabkan orang tuanya terjerumus dalam berbagai macam kesalahan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Dalam surat Al-Anfal, kata Allah, ketahuilah bahwasanya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian. Fitnah ya. Itu benar. Makanya Nabi pernah mengatakan anak-anak itu makhbalah wa majbanah. Makhbalah maksudnya menjadikan seorang menjadi pelit, menjadi seorang penakut ya. Ketika misalnya disuruhkan jihad, kemudian dia mikirkan anak-anaknya, dia jadi takut, nggak jadi berjihad. Atau dia ingin bersedekah, dia ingat anak-anaknya, akhirnya dia tidak jadi bersedekah, maka dia menjadi pelit ya. Banyak orang akhirnya mengikuti keinginan anak-anaknya, terjerumus dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian misalnya fitnah di antaranya kezaliman ya. Kezaliman ini banyak ya. Di antaranya misalnya pembunuhan. Dan ini banyak terjadi di zaman sekarang ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yataqarabuz zaman wa yanqusul ilm." Kemudian wa yulqas syuh wa yakthurul fitan wa takthurul fitan wa yakthurul harj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman akan menjadi dekat ya. Zaman akan menjadi dekat. Ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya sekarang zaman terasa dekat, mau kemana-mana mudah, sarana komunikasi mudah, sarana transportasi juga mudah. Kalau dahulu kita ingin suatu tempat sangat jauh, kita mau komunikasi dengan orang sangat sulit. Sekarang mudah sekali, maka disebut zaman semakin dekat. Kemudian wa yanqusul ilmu semakin berkurang. Wa yulqas syuh itu artinya syuh itu pelit yang amat dan rakus terhadap dunia ini tersebar di masyarakat. Wa yaksurul fitan wa taksurul fitan, dan banyak fitnah. Wa yaksurul harju, dan banyak al-harju. Ketika Rasulullah SAW ditanya, apa itu al-harju? Kata Nabi SAW, al-qatl, itu pembunuhan. Ini termasuk fitnah yang dahsyat ya. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan akan datang suatu fitnah sehingga seorang ketika hidup di zaman itu terjadi banyak pembunuhan. Sampai terkadang seorang tidak tahu kenapa dia membunuh, kenapa dia harus dibunuh. Dia bingung, masuk dalam gelombang fitnah, dalam ombak fitnah, ikut-ikutan, entah ikut kelompok ini, kelompok saya, tidak tahu dia telah membunuh seorang muslim yang lainnya, atau dia dibunuh oleh seorang muslim yang lainnya. Bukan jihad orang muslim, orang kafir, tidak. Masuk dalam gelombang fitnah, dari kemudian terjebak, terbawa, mengikuti salah satu kelompok, akhirnya terjadi bunuh-bunuhan. Ya. Seorang terbunuh, dia tidak tahu kenapa terbunuh, kenapa dia juga harus membunuh ya. Saya masih ingat kawan saya, seorang doktor dokter akidah di Madinah, ketika itu dia tinggal di Libya, kemudian saya bilang, kau belum pulang? Dia bilang, sekarang masih sangat fitnah luar biasa. Kalau saya ke sana pulang, bisa jadi saya dibunuh, dan saya tidak tahu kenapa saya harus dibunuh. Ya. Saking begitu, karena mereka setelah matinya Gaddafi, terpecah menjadi dualisme dalam pimpinan, perang kabilah di antara mereka, sehingga kondisi sangat mengerikan. Allah mudah-mudahan sekarang membaik, saya tidak tahu juga. Tapi saya mengatakan ini, itu datang dalam hadis, bahwasanya akan datang suatu zaman di mana terjadi pembunuhan luar biasa, sehingga seorang hamba tidak tahu kenapa dia membunuh, kenapa dia
dibunuh ya. Kemudian fitnah-fitnah dunia yang lain sangat sangat banyak ya. Misalnya apa? Fitnah jabatan ya. Fitnah jabatan ya. Ya, Rasulullah SAW pernah mengingatkan salah seorang sahabat, hati-hati terhadap apa? Jangan meminta jabatan, mengerikan ya. Karena apa namanya? Jabatan nadamah yaumul qiyamah ya. Maksudnya jabatan itu bisa menimbulkan penyesalan pada hari kiamat dan bisa menimbulkan kehinaan pada hari kiamat ya. Sementara orang berlomba-lomba untuk mencari jabatan sehingga akhirnya mencela sana, mencela sini, melakukan penipuan, keharaman, sogok sana, sogok sini, beli sana, beli sini dan bermacam-macam ya. Untuk bisa gol dia melakukan berbagai macam hal yang dilarang oleh syariat demi untuk meraih jabatan. Kalau kita mau bicarakan tentang fitnah dunia tentu sangat panjang, tapi ini sebagian kecil daripada fitnah dunia ya. Kita bicara sih misalnya fitnah wanita. Fitnah wanita ya sekarang ya kita hidup di zaman yang bahwa wanita dijadikan sebagai iklan apa saja pasti ada wanita. Mau iklan mobil, iklan motor, iklan HP, iklan apa aja yang tampil adalah wanita ya. Apalagi setan tahu bahwasanya wanita adalah senjata paling hebat untuk merusak kondisi masyarakat ya, menggoda para laki. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata auratun fa idza kharajat istasrafa syaitan." Sungguhnya wanita adalah aurat. Kalau dia keluar rumahnya istasrafa syaitan, setan mengintai begini. Yaitu setan ingin menjadikan dia sebagai sarana untuk menjebak para laki ya. Akhirnya para laki terjerumus dalam fitnah melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita zaman sekarang siapa di antara kita yang bisa menundukkan pandangan? Semua yang kita lihat isinya wanita, mau nonton YouTube, mau nonton apa, terbuka aurat wanita, entah terlihat lehernya, entah terlihat rambutnya, entah terlihat betisnya, entah terlihat sebagian dadanya, dan demikianlah kondisi zaman sekarang. Itu fitnah yang sangat besar ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang fitnah syubhat. Fitnah syubhat ya. Kalau zaman dahulu mungkin seorang muslim dia dengan agamanya dia tenang, dia tidak mendengar syubhat-syubhat yang menyuruh kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Zaman sekarang berbeda. Zaman sekarang kita zaman medsos, zaman ledakan informasi ya, yang tiada henti-hentinya. Semua orang boleh meletakkan pemikirannya di internet, semua orang bisa baca ya. Betapa banyak orang akhirnya ragu dengan agamanya ya. Betapa banyak orang akhirnya membenarkan kesyirikan. Contoh di Indonesia ada ide liberal begitu banyak yang menyatakan bahwasanya semua agama benar. Ya, sehingga samalah antara tauhid dengan kesyirikan. Sebagaimana menyembah pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala benar, demikian juga menyembah sapi, demikian juga menyembah manusia, menyembah nabi, demikian juga menyembah berhala, semuanya benar. Tapi kalau kita zaman dahulu mungkin apa itu? Tapi zaman sekarang ada penyerunya, ada dai-dainya, ada universitasnya, ada tulisan disertasinya, ya, luar biasa. Karena saya kebetulan S3 berkaitan dengan masalah itu, maka luar biasa, ya, bukan perkara ringan. Suatu pola syubhat yang tertata dengan rapi, yang sehingga menimbulkan syubhat yang sangat kuat. Yang kalau seorang tidak memiliki dasar agama yang kuat, ya bisa terjebak dengan pemikiran. Dan buktinya banyak anak muda yang terjebak ya. Kemudian masuk lagi di lingkungan misalnya yang lebih tinggi daripada itu. Sehingga intinya pemikiran seperti liberal dan yang lainnya laris di sebagian orang-orang yang mungkin terpandang orang-orang papan atas. Justru mereka senang dengan pemikiran-pemikiran tersebut yang dahulunya mereka tidak pernah dengar di nenek moyang mereka. Ya. Tapi begitulah terjadi di tanah air kita dan juga di banyak negara. Syubhat ateis luar biasa zaman sekarang. Orang yang anti agama banyak berbicara, ya. Mengejek agama, mengejek Tuhan, mengejek syariat, ya. Ateis tidak percaya dengan Tuhan, ya. Dan ini tersebar di internet, ya. Sampai saya ketemu langsung orang yang ragu dengan adanya Tuhan, ya. Sampai ada juga orang tua yang mengatakan, Ustaz, anak saya sejak tahun ini sudah memproklamirkan tidak mau puasa lagi. Kenapa tidak percaya sama Tuhan? Kenapa? Gara-gara internet, semuanya internet. Semuanya internet. Ya.
Belum kita bicara syubhat-syubhat bid'ah, mau bikin bid'ah, mau ibadah, mau kayak apapun, mau ibadah joget, mau ibadah apa, ada dalilnya mereka bikin dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak pernah melakukannya. Kemudian mereka bikin ibadah yang mereka sukai, mau zikir model kayak apa, mau ibadah kayak apa, mau sholat ini, mau sholat itu, mau keyakinan begini, mau keyakinan apa, terserah. Ya, terserah. Syubhat, tersebar. Dan yang lain-lainnya. Maka kita sadar bahwasanya kita hidup di zaman fitnah, ya. Maka seorang waspada agar bisa selamat daripada ini semua. Tolong dihapus. Di antara fitnah yang tersebar di zaman sekarang, yang saya lihat ini di antara dampak dari internet dan medsos adalah tadi semua orang berbicara, semua orang mau tampil, sehingga seorang bicara bukan pada bidangnya, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, ya, fantazir sa'ah, kalau perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah tiba hari kiamat, ya. Makanya di antara sebab timbulnya berbagai macam fitnah, kurangnya ilmu, tersebarnya kejahilan. Tadi di antaranya muncul orang-orang yang mau tampil berbicara yang bukan bidangnya, terutama bidang agama. Semua orang mau bicara agama. Semua orang bicara agama, mungkin bukan ahlinya, bukan bidangnya, kemudian tampil dengan followers, mencari dan macam-macam lah, yang kita kadang-kadang sedih melihat hal tersebut. Betapa beraninya seorang berbicara tentang masalah agama yang kalau seorang alim ditanya mungkin dia harus berpikir panjang lebar untuk bisa menjawab. Namun sebagian orang dengan mudahnya dia menjawab dengan berbicara seakan-akan tidak ada malaikat rakib dan atid yang mencatat apa yang dia ucapkan. Dan kesalahan dalam masalah dunia jauh lebih ringan daripada kesalahan dalam masalah agama, ya. Karena kita bicara agama, kita berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama syariat, ya, atas nama syariat. Kalau misalnya ada dokter ingin melaksanakan operasi di ruang operasi, kemudian ada kiai yang ingin ikut campur, ikut operasi, ikut ngatur-ngatur dokter, Pak dokter, ini guntingnya yang ini, potongnya yang ini, tentu semua orang akan mengeluarkan kiai dari ruang operasi tersebut karena bukan bidangnya, bicara tentang masalah agama, bicara tentang masalah kedokteran, sedang operasi yang berkaitan dengan nyawa seseorang, kemudian dia ikut nimbrung, maka ini tentu akan diusir sejauh-jauhnya. Itu dalam bidang agama. Sebaliknya dalam bidang dunia. Sebaliknya dalam bidang agama pun demikian. Tidak semua orang nimbrung yang kemudian insinyur bicara tentang agama atau dokter umum bicara tentang agama kalau bukan bidangnya, bahasa Arab tidak bisa, kemudian tidak pernah membaca buku-buku agama, kemudian mulai bicara tentang fatwa berkaitan dengan masyarakat, tentang masyarakat umum. Namun kenyataannya banyak kejadian seperti itu. Dengan adanya medsos, dengan adanya internet, semua orang hobi berbicara. Baik, kita akan bahas sekarang tentang bagaimana cara seorang selamat dari fitnah, yaitu al-makhraj minal fitan. Bagaimana cara seorang selamat dari fitnah, ya. Yang paling utama cara dari fitnah adalah berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadhu billahi minal fitan. Berlindung kepada Allah dari fitnah. Yaitu kita bicara, misalnya kita berdoa, Allahumma na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa batan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, ya. Kita berlindung daripada fitnah. Fitnah ngeri, ya, dan fitnah bisa muncul dimanapun kita berada. Kita di kantor bisa terkena fitnah, fitnah modelnya banyak, ya. Mau fitnah wanita, mau fitnah apa, pakai banyak, ya. Kita sendirian di rumah juga bisa terkena fitnah, ya. Apalagi kalau tampil, apalagi banyak fitnah, maka kita berlindung kepada Allah daripada fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Di antaranya doa yang kita baca tatkala setelah tasyahud akhir, ya. Ya.
kata Rasulullah SAW berlindung dari 4 perkara ya, yaitu Allah min a'udzubika min adzabin min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih dajjal ya. Jadi di antaranya kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Mahya wal mamat. Min syarri fitnatid dajjal atau min syarri fitnatid dajjal. Ya. Ini doa-doa yang belum daripada fitnah, seperti fitnah kehidupan dan kematian ya. Fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan sangat banyak sudah kita sebutkan tadi, fitnah-fitnah yang kita hadapi dalam kehidupan. Ini namanya fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan ya. Di antara juga fitnah kehidupan dan kematian disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah fitnah tatkala menjelang sakaratul maut ya. Ketika seorang akan meninggal dunia, datang iblis menggodanya dan dia akan mengerahkan segala kemampuannya untuk menjadikan seorang berakhir dengan su'ul khatimah. Ya, di antara doa yang bisa menyelamatkan kita adalah doa ini ya. Allahumma a'udzubika min di antara min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Demikian juga di antara Nabi berdoa misalnya Allahumma inna a'udzubika min fitnatil faqr wa min fitnatil ghina. Yaitu aku berlindung kepada engkau dari fitnah kemiskinan dan fitnah kekayaan. Fitnah kekayaan. Sebagaimana kekayaan adalah ujian, kemiskinan ujian, harta juga merupakan ujian ya. Betapa banyak orang diuji dengan kemiskinan, dia tidak mampu sehingga dia akhirnya melakukan yang haram, entah mencuri, entah merampok, entah yang lain dia lakukan, atau akhirnya dia melakukan pekerjaan haram ya, menjadi pezina dan yang lain karena kemiskinan, dan itu terjadi. Itu terjadi. Maka seorang belum daripada fitnah kemiskinan. Demikian seorang belum dari fitnah kekayaan. Dan kekayaan lebih parah lagi, betapa banyak orang dengan harta yang kaya akhirnya menghambur-hamburkan uangnya, padahal harta itu adalah fitnah ya. Fitnah, dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, menjadikan dia sombong, menjadi dia angkuh, menjadikan dia merendahkan orang lain, menjadikan dia lupa kepada Allah, menjadikan dia lalai beribadah kepada Allah karena hartanya banyak, dia harus ke sana ke sini menghabiskan hartanya, sibuk mencari hartanya. Dua-duanya fitnah. Kemiskinan fitnah, kekayaan juga fitnah. Intinya doa-doa yang membuat kita berlindung daripada fitnah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting, berlindung kepada Allah dari fitnah. Kemudian di antara jalan selamat dari fitnah adalah menuntut ilmu ya. Ilmu syar'i ya. Menuntut ilmu syar'i ini juga penting ya, sehingga kita disibukkan dengan hal yang bermanfaat dan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah ya. Untuk bisa membedakan mana yang hak dan yang batil ya. Belajar yang sungguh-sungguh, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, diulang-ulang, kemudian dipelajari, berusaha runut dalam belajar, belajar akid dari awal sampai akhir, belajar fikih dari awal sampai akhir, berusaha sambil bekerja kita ada waktu untuk belajar ya. Kalau ingin selamat dari fitnah seperti, sehingga kita tersibukkan dengan ilmu tersibukkan dengan permasalahan-permasalahan ilmiah. Ini bagaimana permasalahan-permasalahannya, sehingga ini membuat kita selamat dari fitnah. Kalau orang tidak ngerti, ada apa yang dia baca, dia mudah terbawa. Terkena syubhat, dia bisa mudah terkena syubhat tersebut. Ada pemikiran ateis, dia bisa terjebak dalam pemikiran tersebut. Tapi kalau orang punya ilmu, maka Allah akan menjaga dia dengan ilmu yang sudah dia pelajari tersebut. Di antaranya, ya, banyak beramal soleh. Banyak beramal soleh ya. Kata Nabi SAW, badirul bil a'mal
fitnatan fitanan ya. Ka qita'al lail al-muzlim. Yumsi rajulu mu'minun yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Dan sebaliknya. Kata Nabi SAW, segera beramal saleh sebelum muncul fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah yang seperti potongan gelapan malam, seperti potongan ya, gelap malam yang sangat gelap ya. Seseorang di pagi hari masih mukmin, sorenya kafir. Ini sangat mungkin ya ikhwan zaman sekarang. Kalau zaman dulu kita bagaimana pagi-pagi masih mukmin, sore kafir. Zaman sekarang sangat mungkin. Dia pagi mungkin dia masih sholat, siang-siang dia baca berbagai macam pemikiran di internet, terjebak, ragu dengan agamanya, selesai. Jadi kafir. Sangat mudah. Nah, di antara solusinya, kata Nabi SAW, beramal soleh. Ikhwan, kalau kita banyak beramal soleh, kita sibukkan diri kita dengan ikut pengajian, dengan berusaha menghafal ayat-ayat Al-Quran, kemudian murajaah agama, kita pagi zikir pagi, sore zikir petang. Kapan kita kurang kesempatan kita untuk mengikuti fitnah yang tiada henti-hentinya, yang terus berkembang. Kita ini kenapa terjebak dengan fitnah? Karena banyak waktu luang kita yang kita gunakan untuk yang tidak manfaat. Mengikuti berita-berita terlalu sering, melihat apa yang ingin tahunya terlalu tinggi, kemudian ingin melihat permasalahan, ingin menjadi hakim untuk menilai, adanya pertikaian yang bukan urusan kita, ya. Sehingga kita terjebak dengan berbagai macam fitnah, ya. Kalau kita banyak ibadah, ini akhirnya kita akan kurang sibuk dengan hal-hal fitnah. Di antaranya juga Nabi SAW pernah bersabda, al-ibadatu fil harj kal hijrati ilai. Ibadah di zaman fitnah seperti berhijrah kepadaku. Pahalanya besar, seperti hijrah kepada Nabi SAW. Kita tahu ibadah hijrah kepada Nabi, ibadah yang sangat agung ya. Kenapa dikatakan ibadah di zaman fitnah seperti hijrah kepadaku? Karena di zaman fitnah banyak orang ingin nimbrung dalam fitnah tersebut, ingin ikut serta dalam fitnah tersebut, ingin tahu, ingin komentar. Kebanyakan manusia seperti itu. Nah, ada seorang ternyata dia tidak ikut-ikutan, dia ingin ibadah ya. Sementara orang sibuk berbicara, komentar, membantah, menukil, dia baca Quran. Ya, dia bukannya tidak tahu, mungkin dia tahu, tapi ya secukupnya. Dia baca Quran, dia berzikir, ya. Kemudian dia berbakti kepada orang tua, perhatian sama istri, perhatian sama anak, ya. Sementara banyak orang terjebak dengan bangga dengan pembicaraannya, ujub dengan komentarnya, ujub dengan analisanya, dan yang membuat dia lalai daripada Allah. Justru dia sedang terjebak dan tenggelam dalam api fitnah, ya. Kemudian di antaranya adalah berakhlak mulia. Ini juga penting untuk menghadapi fitnah. Dan ini dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan akan datang fitnah, ya, seperti yamuju ka maujil bahar, seperti ombak yang bergelora, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa yaji'ul fitanu fayuraqqiqu ba'daha ba'dhan. Akan datang fitnah yang bertubi-tubi, sehingga fitnah yang datang setelahnya menjadikan fitnah sebelumnya terasa ringan. Dan itu terjadi zaman sekarang. Zaman dulu mungkin kalau tinggal di kampung ada perempuan mungkin berjalan depan rumah, kelihatan misalnya pahanya, mungkin orang sudah jadi bahan pembicaraan. Tapi
tambah tahun, tambah waktu, tambah parah lagi. Orang sudah biasa mau telanjang mungkin juga orang nggak terlalu peduli. Karena fitnah yang muncul semakin parah. Lalu kalau mungkin orang dulu nonton film-film ya, film kita mesti film dewasa 17 tahun ke atas. Kalau ada anak kecil nonton mungkin dianggap, wah ini kamu nonton film dewasa. Sekarang di internet mau lihat super dewasa, semua bisa kelihatan. Mau lihat apa. Anak udah pintar, anak sampai anak kecil kasihan nonton film-film enggak mengerikan. Bahkan sebagian yang menyewa-nyewakan internet membiarkan anak-anak nonton, anak SD nonton, fitnah luar biasa. Fitnah luar biasa. Sekarang fitnah zaman sekarang, K-pop lah, rame lah di tanah air. Aduh. Yang semakin datang fitnah semakin besar, yang sebenarnya itu maksiat dianggap biasa, dianggap ringan, dianggap sepele. Kenapa? Karena datang fayuraqu ba'dhuha ba'dha. Kata Nabi, datang fitnah yang lebih parah sehingga menjadikan fitnah yang sebelumnya menjadi ringan. Wa taji'ul fitanu. Datang suatu hari fitnah yang sangat besar. Fayaqulul muslim, maka fayaqulul mu'min, seorang mukmin berkata, hadhihi muhlikati, hadhihi muhlikat. Aku akan binasa dalam fitnah ini. Entah fitnah apa yang sangat besar, dia merasa dirinya akan binasa. Kata Nabi, thumma tankashif, kemudian fitnah itu hilang. Fataji'ul fitanu, datang fitnah lagi lebih besar, fayaqulul mu'min hadhihi, sekarang baru aku binasa. Sekarang kemarin saya selamat, sekarang saya baru binasa. Artinya fitnah sangat besar. Kemudian Nabi di akhir hadis mengatakan, ya, faman ahabba an yuhzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaknya ia bersikap atau bersikap kepada masyarakat yang ia suka disikapi dengan sikap tersebut. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam jika datang fitnah yang buat orang tenggelam, orang terjerumus dalam berbagai macam kesalahan. Kalau jika datang fitnah yang sangat besar dan kau ingin selamat dari neraka jahanam dan kau ingin masuk surga, maka hendaknya falta'ti maniyatuhu, maka seorang meninggal dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, wal ya'ti ilan nas, dan dia bersikap kepada manusia alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dengan sikap yang dia suka disikapi dengan sikap tersebut. Itu berakhlak mulia. Karena ketika orang bertanya, Ustaz, apa definisi akhlak mulia? Di antara definisi akhlak mulia yang disampaikan oleh sebagian ulama adalah ini. Kau bersikap kepada orang dengan sikap yang kau suka disikapi dengan sikap tersebut. Sederhananya misalnya, apa sih sikap akhlak yang baik kepada ibu kita? Ya, kita bayangkan kalau saya jadi ibu, saya inginnya apa? Ya, ingin anak saya telepon, ingin anak saya kasih hadiah, ingin anak saya kunjungi, ingin anak saya bercanda dengan saya. Ya, itu berarti, oh kalau gitu saya harus begitu. Ya. Kalau saya berakhlak mulia kepada guru, gimana? Seandainya saya jadi guru. Kita bayangkan kita jadi guru. Menjadi guru artinya inginnya muridnya datang lebih dahulu. Ketika gurunya nerangkan, dia perhatian. Itu akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak mulia kepada istri? Bayangkan kita jadi istri. Kira-kira jadi siapa ingin apa? Ingin kalau suami saya datang, suami saya kemudian mencium saya, memeluk saya. Kemudian kalau pergi, misalnya pamitan, ya di sela-sela pekerjaan dia tanya, gimana sayang? Saya pinginnya seperti dia. Lakukanlah seperti itu. Itu diantara solusi untuk keluar daripada fitnah. Kelihatannya sepele, tapi ini wasiat dari Nabi SAW. Berusahalah engkau bersikap kepada masyarakat dengan sikap yang kau suka disikapi dengan sikap tersebut. Dengan tetangga, dengan siapa saja, berusaha seperti semaksimal mungkin. Dan itu adalah akhlak yang mulia. Ya. Kemudian di antaranya bersabar, ya. Ya, bersabar disertai salat. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Ya. Jadikanlah sabar dan salat menjadi penolong kalian. Nabi pernah menyampaikan dalam satu hadis, satakunu ba'di
asarah, akan ada muncul setelahku asar. Asar itu apa? Asar itu adalah sikap penguasa yang dia hanya mementingkan dirinya, mementingkan keluarganya, sehingga dia melalaikan hak-hak masyarakat. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan wasbiru hatta talqauni al-haud. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Jadi fitnah perlu kesabaran dalam segala hal. Ya, fitnah harus sabar. Yang terakhir yang ingin sampaikan di antara jalan keluar di fitnah adalah menjauhi fitnah. Kata Nabi SAW dalam hadis, As-Sa'id laman junniba al-fitan. Orang yang bahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Ikhwan, ini poin yang saya tutup pengajian saya, ini perkara yang sangat penting ya. Tolong diperhatikan, karena saya katakan orang hobi nimbrung dalam fitnah ya. Padahal bukan bidangnya, bukan keahliannya, berusaha untuk menganalisa, berusaha untuk menjadi hakim ya, karena kan di antara dua orang sedang bertikai, ikut nimbrung, ikut bicara, ikut berfatwa dan yang lainnya. Terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya menjauhi fitnah itu adalah perkara yang baik ya. Bahkan dalam suatu hadis ya, kata Nabi SAW ya, ketika idza dzakara al-fitnah bainama nahnu haula Rasulullah SAW, idza dzakara al-fitnah, ketika kami sedang bersama, seorang sahabat berkata, ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana ciri-ciri fitnah tersebut, yaitu di mana orang-orang sudah meninggalkan amanah ya. Kemudian perkara sudah kacau sampai syabbaka baina ashabi, Rasulullah mengatakan perkara sudah rancu ya, sudah kacau lah di urusan masyarakat, bingung apa yang mau dia hadapi ya. Maka ada yang berkata, kaifa af'alu inda dzalik ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau menghadapi fitnah seperti itu? Maka Rasulullah SAW berkata, ilzam baitak, lazimilah rumamu, wamlik alaika lisanak, kuasailah lisanmu, jangan banyak omong ya. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir, yang kau tahu itu baik lakukan, yang kau tidak tahu, yang kau ingkari tinggalkan. Kemudian katanya perhatikan, wa alaika bi amri khassati nafsik, hendaknya kau sibukkan dengan privasimu. Wada angka amral amah, dan tinggalkanlah urusan orang kebanyakan masyarakat ya. Jadi jangan terlalu nimbrung, jangan nimbrung dirimu, tahan lisanmu, sibuk dalam rumah, banyak urusan di rumah yang saya kerjakan, cari nafkah, kita menafkahi anak istri, kita harus ngajari istri, ngajari anak-anak. Kemudian sibuk bi amri khassati nafsik, sibuk dengan privasimu. Privasi ini banyak, kita harus baca Quran, kita harus zikir, telepon orang tua, ngunjungi yang privasi kita, sibukkan diri kita. Ya, banyak celakanya kita kalau kita sibuk dengan urusan yang bukan privasi kita, sibuk dengan urusan banyak orang yang bukan urusan kita, sehingga kita melalaikan urusan privasi kita. Di antara sarana ini Nabi sedang berbicara tentang fitnah. Di antara solusi kata Rasulullah SAW tadi, wa alaika bi amri khassati nafsi. Sibuklah dengan urusan pribadimu ya. Kemudian dalil-dalil tentang seorang berusaha menjauh dari fitnah ya, sangat banyak ya. Saya akan bacakan di antara dalil-dalil tersebut ya. Seperti sebentar. Kata Rasulullah SAW, satakunu fitanun, akan muncul fitnah-fitnah. Al-qa'idu fiha khairu minal qa'im, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri dalam menghadapi fitnah tersebut. Wal qa'imu fiha khairu minal mashi, yang berjalan lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah. Wal mashi khairu minas sa'i, yang berjalan lebih baik daripada yang bersegera menuju fitnah. Wa man yusrif laha tastashrifuhu, barang siapa yang ingin tahu tentang fitnah tersebut, dia akan ditarik oleh fitnah tersebut. Ya. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini dalil bahwasanya kita jangan
Jangan terlalu, kalau bukan urusan kita sudah nggak usah lah. Sekedar tahu sebagai seorang muslim, tahu-tahulah, tapi jangan kemudian ini ngomong apa, ini ngomong apa, ini ngomong apa, ini ngomong apa. Akhirnya kita melihat maksiat, komentar maksiat kita, udahlah. Kalau ini bukan urusan kita tadi, jangan terlalu pedulikan ya. Dan kejadian akan banyak kalau kita mengikuti semuanya, habis waktu kita, habis umur kita. Nanti fitnah sini, fitnah sana, fitnah sini, fitnah sini, fitnah Indonesia, fitnah di luar negeri, fitnah, banyak sekali yang, dan orang hobi komentar. Tadi kata Rasulullah SAW, "Wamlik alaika lisanak," tahan lisanmu. Duduk lebih baik daripada berdiri. Berdiri lebih baik daripada berjalan. Berjalan lebih baik daripada berlari menuju ke fitnah. Semakin kita jauh dari fitnah, semakin kita selamat. Kata Nabi SAW, "Man yusrif laha," barang siapa yang ingin tahu, tastasrifu, fitnah akan menarik dia. Tidak tahu dia ngomong-ngomong, akhirnya mudah menghalalkan darah orang, memaki-maki orang, mencaci maki orang, bunuh saja, kemudian terjadi. Dan bisa terjadi apa yang tidak kita duga. Ya. Maka jauhilah ya. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW berbicara tentang Dajjal, Dajjal ada fitnah. Kata Rasulullah SAW, "Man sami'a bid Dajjal, falya'na minhu." Barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, jauhilah. Jangan coba-coba dekat. Fitnah. Rasulullah SAW juga mengatakan ya tentang fitnah ya. Yaitu kata Rasulullah SAW ya, ya'madu ila sayfi fayaduku ala haddihi bihajarin thumma liyanju in istata'an naja. Ya. Kata Rasulullah, terjadi fitnah, terjadi mungkin ribut di antara kaum mukminin ya. Ini bukan, saya tidak bicara kaum mukminin orang kafir, enggak, di antara kaum mukminin ribut sendiri, entah karena urusan dunia, entah karena urusan politik, entah urusan apa. Hati-hati. Kalau sampai pada derajat yang paling parah sampai bunuh-bunuhan, Nabi suruh ya sudah, pulang ke rumah, ambil pedangnya, kemudian pukullah tajam pedang tersebut dengan batu biar tumpul, agar dia tidak terpancing untuk membunuh orang. Kemudian berusaha selamatkan diri. Berusaha selamatkan diri ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, aru'aita in karihtu hatta yuntalaqa bi ila ihdas saffain wa ihdal fi'atain fa darabani rajulun bi sayfi." Ya Rasulullah, kalau saya tidak mau fitnah, tapi saya dipaksa dibawa kepada saf untuk berperang, untuk masuk di barisan ini sama-sama kaum muslimin. Saya dipaksa ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Fa darabani rajulun bi sayfi. Kemudian ada seorang ingin membunuh saya dengan pedangnya. Aw yaji'u bisahmun, atau dia ingin mengambil panah kemudian fayaqtul membunuhku. Kata Rasulullah SAW, yabu'u bi ithmihi wa ithmik wa yakunu min ashabin nar. Jangan lawan, ya, jangan sampai kau bunuh. Ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, kun ibnu Adam al-maqtul, wa la takun ibnu Adam al-qatil. Kalau terjadi fitnah antara mukmin dengan mukmin, ya, antara muslim dengan muslim, jadilah kau seorang anak Adam yang terbunuh, jangan kau jadi anak Adam yang membunuh. Kalau kau terbunuh, maka dia akan membawa dosamu dan dia akan masuk neraka jahanam ya. Ini banyak sekali hadis seperti ini ya. Intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lagu kita berada di zaman fitnah. Kalau kita bisa selamat dari fitnah dengan menyibukkan yang bermanfaat bagi kita, dan ingat selalu hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya ya. Tidak semua kita, kalau kita urusan kerja ya sibuk dengan pekerjaan, jangan melebar sibukan kita sehingga ketika kita sibuk selalu ikut fitnah, akhirnya kita terjebak, entah kita komentar, entah kita ngomong, bahkan kita bisa ikut memprovokasi terjadinya pertumpahan darah. Kita sadar atau tidak kita sadari, ternyata kita terjebak, bahkan kita tenggelam dalam fitnah tersebut. Kemudian ada yang meninggal 1, meninggal 2, meninggal 3, meninggal seterusnya. Urusannya panjang hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saya bisa sampaikan kepada kawan-kawan ya. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari fitnah ya. Dan semoga Allah tidak membuat kita ingin ikut nimbrung melulu dalam fitnah, tapi menjauhkan kita dari fitnah sebagaimana sabda Nabi SAW, as-sa'idu laman junnibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika.